pikir sholawat Anda bertepuk sebelah tangan. Jangan Anda pikir majelis sholawat sekedar formalitas, sekedar duduk kemudian selesai. Tidak, tapi majelis sholawat, majelis maulid, majelis untuk memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang rutin mengajar di tempat ini, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Al-Habib Aidrus bin Abdullah Al-Aidrus. Begitu juga hadir di sini saudara beliau Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Aidrus, dan begitu pula hadir di sini Al-Habib Muhsin bin Agil dan semuanya, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para masyayikh yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para habaib kita, para ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama datang berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, begitu kita masuk bulan Maulid Nabi, maka umat Islam dari Sabang sampai Merauke, dari Masyriq sampai Maghrib, Sabang sampai Maroko, saudara, rame-rame berbondong-bondong bergembira merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir dari majelis maulid ke majelis maulid, dari masjid ke masjid, dari musalla ke musalla, dari pesantren ke pesantren, dari tabligh akbar ke tabligh akbar. Saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Kenapa kita menghadiri majelis-majelis Maulid Nabi? Saudara, di antara sebabnya ibadallah, dari sekian banyak sebab dan hikmah, di antaranya yang pertama, karena majelis-majelis Maulid Nabi adalah majelis yang Allah banggakan di depan malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Ada yang nanya sama saya, Habib tahu dari mana
Majelis maulid Allah banggakan di depan malaikat. Jangan ngarang-ngarang atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama malaikat. Itu perkara gaib. Dari mana Habib tahu? Majelis maulid Allah banggakan di depan malaikat. Saudara, ibadah Allah, saya bukan ngarang. Saya bukan sedang berdongeng. Saya sedang bukan bicara khurafat, bukan bicara ngelantur, karena ini berkaitan dengan Allah dan malaikatnya, saudara. Tapi apa yang saya sampaikan berdasarkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, saudara. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melewati halaqatu ashabi, lingkaran-lingkaran sahabat Nabi yang sedang berkumpul. Akhirnya Rasulullah SAW nanya kepada sahabatnya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk, kata Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Kata para sahabat, "Jalasna, kami duduk nadhkurullah, berzikir kepada Allah kami ya Rasulullah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam." Kami duduk ini sedang bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah. Wa manna bihi alaina. Ini yang digaris bawahi, saudara. Dan kami duduk, kata para sahabat, sedang berkumpul dalam rangka bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Ini yang terakhir nih Pak Bu, digaris bawahi. Kata sahabat, kami kumpul bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah, saudara. Ini digaris bawahi, saudara. Kemudian begitu mendengarkan jawaban itu, apa kata Nabi? Allahi ma'ajlasakum min ladzat. Nabi Muhammad minta sahabatnya sumpah, Allahi ma'ajlasakum min ladzat. Kata Rasulullah, sumpah demi Allah, kamu gak duduk kecuali tujuan itu, gak ada tujuan lain. Bukan karena harta, bukan karena popularitas, bukan karena jabatan, bukan karena dunia. Allahi ma'ajlasakum min ladzat. Sumpah demi Allah, tujuan kalian hanya itu. Akhirnya para sahabat mengatakan, wallahi ma'ajlasana illa dzak. Demi Allah ya Rasulullah, nggak ada yang membuat kami duduk kecuali itu, untuk berzikir kepada Allah dan memuji Allah atas nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Hanya itu tujuan kami ya Rasulullah, nggak ada tujuan lain. Seperti kita di siang hari ini, saya mau tanya, siang hari ini kita datang karena harta atau bukan? Jawab yang kompak, karena harta atau bukan? Karena uang atau bukan? Karena jabatan atau bukan? Tapi kita datang karena Allah, betul? Datang karena Rasulullah, betul? Saudara mendengar jawaban tadi, para sahabat heran, ini ada apa? Kok Nabi sampai minta kita sumpah? Biasanya Nabi itu kalau minta kita sumpah, biasanya ada sesuatu yang besar. Masa Nabi cuma nanya duduknya tujuannya apa? Sampai Rasulullah minta sumpah. Allahi, sampai Rasulullah minta sumpah. Heran para sahabat, di raut muka mereka heran. Rasulullah menangkap keheranan tersebut dari para sahabat. Apa kata Nabi? Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Rasulullah, aku minta kalian sumpah bukan karena aku gak percaya dengan kalian, bukan. Bukan karena aku gak percaya dengan kalian, bukan karena aku ragu kepada kalian, bukan, kata Nabi. Akan tetapi Nabi sumpah karena ada sesuatu yang besar, yang luar biasa. Walakin atani Jibril akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaika. Kata Nabi, akan tetapi malaikat Jibril datang kepada aku. Malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya Allah membanggakan majlis ini di depan malaikat-malaikatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang nanya lagi sama saya, Habib, hadis itu apa hubungannya sama maulid, Habib? Itu kan hadis tentang zikir, Habib, majlis zikir. Sedangkan ini kan kata Habib maulid. Majlis maulid Allah banggakan depan malaikatnya. Habib jangan cocok logi dong. Saudara, kalau baca dalil jangan cuma satu hadis, bungul. Hadis itu banyak, ayat itu banyak.
Satu hadis dan satu ayat satu sama lain saling melengkapi, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Saudara, ibadallah, ternyata kalau kita lihat ayat yang lain, saudara, ya, yang namanya anugerah Allah itu banyak, betul? Jawab yang kompak, sehat anugerah atau bukan? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Panjang umur anugerah atau bukan? Anugerah, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Rezeki banyak anugerah atau bukan? Mudah-mudahan semuanya rezeki banyak. Zuriyah salihin salihat. Amin ya rabbal. Bahkan bu, jangankan itu, kentut, tahu kentut saudara? Itu kentut anugerah dari Allah. Ente bayangin kalau nggak bisa kentut. Bayangin aja kalau nggak bisa kentut saudara. Harta 2 triliun lagi nggak bisa kentut, nggak ada artinya saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Anugerah Allah banyak. Akan tetapi dari sekian banyak anugerah Allah, ada satu anugerah Allah yang secara spesifik, secara terang benderang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Apa kata Allah Ta'ala? Allah menyebutkan ada satu anugerah Allah. Kata Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah yang Allah berikan kepada orang beriman? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dengan diutusnya Nabi besar Muhammad. Anugerah Allah banyak saudara. Tapi di antara semua anugerah Allah, di antaranya yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Anugerah besar dari Allah. Maka kalau tadi dalam hadis, para sahabat majelisnya dibanggakan oleh Allah depan malaikat. Kenapa? Karena di majelis itu mereka memuji Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memuji Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah, maka anugerah apa yang lebih besar dari Nabi Muhammad? Maka kita berkumpul merayakan Maulid bukan karena tujuan politik, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari popularitas, tapi di dalam Maulid kita memuji Allah atas nikmat Nabi Muhammad. Di Maulid yang dipuji Nabi Muhammad, yang dimuliakan Nabi Muhammad, yang diagungkan Nabi Muhammad. Maka majelis ini majelis berzikir kepada Allah, memuji Allah atas anugerah Allah yang terbesar Nabi Muhammad. Maka insya Allah majelis kita siang hari ini Allah berikan anugerahnya, dan termasuk majelis yang Allah banggakan depan malaikat-malaikatnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saudara, kalau yang hadir saja Allah banggakan depan malaikat, bagaimana yang panitia yang capek menyelenggarakan acara saudara? Bagaimana dengan yang ikut andil saudara? Yang hadir saja Allah banggakan, bagaimana dengan yang berusaha berjuang untuk terselenggaranya majelis ini saudara? Maka absyir, ambillah kabar gembira Bapak Ibu sekalian. Kalau majelis ini Allah banggakan depan malaikatnya, maka kalau Allah sudah banggakan depan malaikat, apa mungkin Allah nggak ampunin dosa kita saudara? Kalau Allah udah banggakan depan malaikat, apa iya yang punya hajat Allah nggak kabul hajatnya saudara? Kalau Allah sudah banggakan depan malaikat, apa iya yang punya permintaan tidak Allah berikan permintaannya? Maka insya Allah barakah majelis Maulid Nabi Muhammad, majelis yang Allah banggakan depan malaikat. Semua yang hadir di sini yang punya dosa Allah ampuni dosanya insya Allah. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya insya Allah. Yang punya kesulitan dimudahkan kesulitannya insya Allah. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Ini jam berapa ini? 2:30. Oh, jam 3 lewat. Lanjut atau jangan? Aduh, kurang semangat ini. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, jawabannya lanjut. Coba lanjut atau jangan? Kurang semangat, lanjut atau jangan? Nama
desanya takuti, tapi orangnya ngomongnya nggak menakuti, saudara. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya semua. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wasallim barik alaihi. Ibu-ibu kaget, ini Habib kok ceramahnya keras sekali. Jangan kaget, Bu. Walaupun muka saya unyu-unyu kayak Hello Kitty, tapi memang suaranya begini, saudara. Masya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kenapa kita keluar masuk majelis Maulid Nabi, keluar masuk hadir dalam acara Maulid Nabi. Saudara, di antara inti dari acara perayaan Maulid Nabi adalah sholawat, kasratus sholat, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Satu majelis Maulid Nabi berapa kali kita sholawat, saudara? Jangankan tadi pembacaan Maulid, jangankan pembacaan qasidah, jangankan mahalul qiyam, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah. Itu ibu cuma baca gitu saja udah 4 kali sholawat, saudara. 4 kali sholawat sama salam itu tadi, saudara. Jangankan dari awal pembacaan Maulid, dari awal saya ceramah saja, kalau yang rajin setiap dengar nama Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam selalu sholawat, udah berapa kali dia sholawat, saudara? Banyak baca sholawat. Kenapa kita perlu banyak baca sholawat, saudara? Karena besok di hari kiamat, ketika keadaan begitu gentingnya, ketika matahari 1 jengkal di atas kepala Bapak Ibu sekalian, keadaan begitu menakutkan luar biasa. Saking menakutkannya hari kiamat, sampai-sampai itu orang satu sama lain nggak ada yang pakai baju, semuanya telanjang, tapi nggak ada yang sadar, saudara. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah dalam Al-Quran menggambarkan hari kiamat. Di hari itu saudara lari dari saudaranya, pasangan lari dari pasangannya, suami lari dari istri, istri lari dari suami, anak lari dari ayah, ayah lari dari anak. Anak yang kita perjuangkan, ibu, yang ibu kandung selama 9 bulan, dibesarkan, disusui, diurus segala macam, di hari kiamat masing-masing nafsi, nafsi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian memikirkan dirinya sendiri, nafsi, 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 nafsi. Bahkan rame-rame mereka datang dalam Sahihul Bukhari. Mereka datang ke Nabi Allah Adam alaihi salam, minta bantuan Nabi Allah Adam. Apa jawaban Nabi Allah Adam? Ghadibal yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la ba'dahu mithlah, nafsi, nafsi. Kata Nabi Allah Adam, hari ini Allah murka. Murkanya Allah hari ini gak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya di bangkang mahsyar, saudara. Allah murka luar biasa, kata Nabi Allah Adam. Nafsi, nafsi, masing-masing sendiri-sendiri. Nabi Allah Adam angkat tangan, saudara. Nafsi, nafsi. Akhirnya berangkat ke Nabi Allah Nuh. Jawabannya juga sama, sendiri-sendiri. Berangkat ke Nabi Allah Ibrahim. Jawabannya juga sama, sendiri-sendiri, nafsi, nafsi. Padahal Nabi Allah Ibrahim adalah Khalilullah. Akhirnya mereka berangkat ke Nabi Allah Musa, Kalimullah. Jawabannya sama, nafsi, nafsi. Ghadibal yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la ba'dahu mithlah. Mereka berangkat lagi ke Nabi Allah Isa. Rame-rame manusia berbondong-bondong, saudara. Berangkat ke Nabi Allah Isa alaihissalam, sama jawabannya, nafsi, nafsi. Angkat tangan, saudara. Idhabu ila Muhammad. Pergi ke Nabi Muhammad, kata Nabi Allah Isa. Begitu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak jawab nafsi, saudara. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah sujud, Allah memberikan kepada Rasulullah mahamid, pujian-pujian yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Ketika itu Nabi Muhammad sedang bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan, agar umatnya bisa selamat. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sujud, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, sal tu'ta, minta apa yang kau minta akan Allah berikan, washfa' tushaffa', berikan syafaat karena engkau diizinkan untuk memberikan syafaat, kata Allah. Maka ketika itu saudara mendengar jawaban tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ummati, ummati. Kata Rasulullah, umatku, umatku. Yang diingat oleh Rasulullah kita, saudara, umatnya. Karenanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari itu ketika keadaan begitu genting, saudara, keadaan begitu menakutkan, siapa yang selamat? Yang bisa selamat adalah yang bisa memandang Nabi Muhammad, yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad, yang bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah dalam riwayat Imam Ad-Dailami, apa kata Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Aisyah? Al-wail, thumma al-wail, thumma al-wail liman harima an-nazar ila hadzal wajh. Kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, al-wail, thumma al-wail, thumma al-wail. Celaka wahai Aisyah, celaka dan celaka dan celaka. 3 kali Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang celaka ya Rasulullah? Liman huriman nazar ila hadzal wajh. Celaka nanti yang enggak bisa memandang wajahku, kata Nabi Muhammad. Saudara, kadang-kadang saya berpikir, Pak Bu, saya kadang-kadang merenung berpikir, dan ini patut jadi renungan kita semua, saudara. Di hari itu yang pengen dekat sama Nabi bukan 1.000-2.000 orang, bukan 10.000-20.000 orang. Yang berusaha mendekat ke Rasulullah di hari itu miliaran orang, saudara. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, miliaran orang masing-masing berusaha dekat sama Rasulullah, berusaha mandang Rasulullah, berusaha salaman sama Rasulullah. Jangankan miliaran orang, saudara. Kemarin saja ketika guru mulia Habib Umar bin Hafid datang, beliau ke Palangkaraya, yang hadir tablik akbarnya sampai 2 stadion, saudara. Luar biasa. Orang jangankan salaman, mau ngelihat saja susah. Itu baru puluhan ribu, ratusan ribu. Nanti di yaumil qiyamah miliaran orang, semuanya berebut dekat sama Rasulullah. Posisi kita di mana saat itu, saudara? Padahal kita nggak bisa selamat kecuali kalau bisa mandang Nabi Muhammad. Posisi kita di mana saat itu, saudara? Miliaran orang masing-masing ingin mendekat kepada Rasulullah. Kita mau dekat siapa kita? Apa amal kita? Ada para rasul yang lebih berhak untuk dekat kepada Nabi. Ada para anbiya yang disebutkan oleh sebagian ulama, jumlah para nabi itu lebih dari 124.000 orang, saudara. Itu lebih berhak untuk dekat kepada Rasulullah. Ada para sahabat, sahabat saja jumlahnya lebih dari 100.000 orang, saudara. Lebih berhak dekat sama Rasulullah. Ada para ahlul bait, ada para tabi'in, tabi'in, belum lagi para wali, belum lagi orang-orang saleh, belum lagi para ulama, belum lagi para a'immah, belum lagi para muqarrabin. Posisi kita saat itu di mana, saudara? Celaka kita kalau nggak bisa mandang Nabi Muhammad, nggak bisa mendekat ke Nabi Muhammad. Ahiba'il kiram, saudara. Tapi itulah Rasulullah. Rasulullah punya sifat raufun rahim, bil mu'minina raufun rahim, lemah lembut. Kita punya Nabi Muhammad, saudara, sayang sama umatnya, saudara. Rasulullah tahu amal kita pas-pasan, sulit kalau kita mengandalkan amal kita untuk bisa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Rasulullah ngasih kita kiat, ngasih kita cara
agar besok yaumul qiyamah ada tanda pengenal kita yang membuat kita dikenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Kata Nabi Muhammad, yang paling berhak nanti kepadaku di hari kiamat. Ulama menjelaskan apa maksudnya yang paling berhak, yang nanti paling dekat kepada Rasulullah di hari kiamat. Siapa mereka? Aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, makin banyak kita salawat sama Nabi, makin besar kemungkinan dekat kepada Rasulullah nanti di hari kiamat. Makin banyak salawat sama Nabi. Salawat yang kita bacakan Bapak Ibu sekalian, dari kampung ini, dari Takuti, Kalimantan Selatan, jangan Anda pikir salawat yang Anda baca bertepuk sebelah tangan, saudara. Kalau cinta bisa bertepuk sebelah tangan, saudara. Tapi kalau salawat jangan Anda pikir bertepuk sebelah tangan. Rasulullah yang mengatakan, fa aynama kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Kata Nabi Muhammad, dimanapun kalian, salawatlah kepada aku, karena salawat kalian sampai kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan di dalam riwayat lain yang dikutip oleh Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Salati ala Nabi Syafi', Al-Imam As-Sakhawi mengutip satu riwayat hadis, saudara, bahwasanya Allah menciptakan satu malaikat. Malaikat ini bisa pendengarannya menembus seluruh manusia. Apa tugasnya malaikat? Malaikat satu ini yang diciptakan oleh Allah, kata Nabi Muhammad, gak punya tugas lain kecuali mendengarkan siapa dari umatnya Nabi yang sholawat kepada Rasulullah, kemudian dia datang kepada Rasulullah dalam kuburnya, dia setorkan itu nama yang sholawat kepada Nabi. Ya Rasulullah, fulan ibni fulan siang hari ini dari Takuti, Kalimantan Selatan bersolawat dan bersalam kepadamu ya Rasulullah. Nama Anda, nama saya, nama kita semua siang hari ini disetorkan kepada Rasulullah. Jangan Anda pikir bertepuk sebelah tangan, saudara. Sampai, makanya sebagian ulama sampai mengatakan bahwasanya di antara bentuk baktinya anak kepada bapak itu sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena gara-gara anak sholawat kepada Rasulullah, nama ayahnya ikut disebut depan Nabi, saudara. Itu kalau sekali, kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 4 kali, kalau 5 kali, berapa kali nama kita disebutkan oleh malaikat, saudara. Saya kasih perumpamaan yang gampang, yang sederhana. Andai kata kita punya guru kita muridnya banyak, puluhan ribu orang, mau ketemu susah, apalagi mau dikenal lebih susah lagi. Maka ambil inisiatif apa? Setiap guru kita pengajian bulanan atau pengajian mingguan, seminggu sekali, kita cari tempat yang bisa ketemu guru kita, bawa hadiah, bawa kado. Akhirnya begitu guru selesai ngajar, dia datangin gurunya. Biasanya kalau bawa kado penjaganya ngizinkan, saudara. Bawa kado, mau ngasih kado, assalamualaikum guru, cium tangan. Guru, nama ulun Hanif bin Abdurrahman, ini kado buat guru. Oh, jazakallah khair, terima kasih. Pertama kali. Minggu berikutnya begitu lagi. Gurunya selesai ngajar, ditunggu, dicari tempat, disamperin, cium tangan, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini ulun bawa kado buat guru ulun Hanif bin Abdurrahman. Oh, mungkin kedua kali karena muridnya puluhan ribu. Jazakallah khair. Masih belum sadar gurunya. Minggu ketiga begitu lagi. Guru selesai ngajar, udah nunggu cari tempatnya, bawa kado siap-siap. Tapi kadonya jangan sama, saudara. Kalau kadonya sama, bungul namanya itu, saudara. Bawa kado lagi, sudah ditunggu gurunya. Salaman, cium tangan guru, ini kado buat guru. Ente siapa nama ente? Kayaknya ente 2 minggu lalu baru ngasih kado juga. Oh iya guru, nama saya Hanif bin Abdurrahman. Udah mulai ditanya namanya, saudara. Minggu keempatnya begitu lagi. Gurunya pulang ngajar, santrinya puluhan ribu guru pulang ngajar, udah nunggu bawa kado. Guru, assalamualaikum. Masya Allah, ente bawa kado lagi. Nama ente siapa kemarin minggu lalu? Anak Hanif bin Abdurrahman guru. Oh, Hanif bin Abdurrahman, jazakumullah khair, ahlan wa sahlan. Udah mulai kenal belum? Udah.
Minggu kelimanya begitu lagi. Begitu guru keluar, kita bersiap bawa kado. Assalamualaikum guru. Tanpa kita kenalkan nama, gurunya langsung ingat, Masya Allah, Hanif bin Abdurrahman, terima kasih banyak, jazakumullah khair. Nah, udah kenal apa belum? Udah 5 kali, saudara. Minggu berikutnya, minggu ke-6, begitu lagi, saudara. Gurunya pulang ngajar, dibawa kado. Assalamualaikum guru. Belum negara udah, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan Hanif bin Abdurrahman. Gurunya yang negor duluan. Kenapa? Udah 6 kali berturut-turut bawa kado, nyetorin nama ke gurunya. Nggak mungkin gurunya nggak ingat, saudara. Itu kalau 6 kali sama gurunya, sama Rasulullah. Kamu sholawat itu dihadiahkan ke Nabi Muhammad. 1 kali, 2 kali namamu disebut depan Nabi. Tapi kalau 5 kali, 10 kali, sekali maulid 100 kali, 200 kali dalam satu acara, dalam beberapa hari 1000 kali, setiap hari namamu ya Rasulullah, kata malaikat, Fulan ibn Fulan yusalli wa yusallim alaik ya Rasulullah, Fulan ibn Fulan yusalli wa yusallim alaik ya Rasulullah, Fulan ibn Fulan dari takuti salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Apa iya Rasulullah gak kenal, saudara? Jangan anda pikir salawat anda bertepuk sebelah tangan. Jangan anda pikir majelis salawat sekedar formalitas, sekedar duduk kemudian selesai. Tidak, tapi majelis sholawat, majelis maulid, majelis untuk memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Saudara, di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inni la'arifu hajaran di Makkah kanat tusallim alayya qabla an ub'ats inni la'arifuhu al-an, kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, sungguh aku mengetahui dahulu ada batu, kata Rasulullah, di Mekah. Mekah ini banyak batunya, Pak Bu. Mudah-mudahan semua yang di sini bisa ke Mekah, bisa haji umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Mekah ini gunung batu isinya. Batu berapa banyak di Mekah? Tapi kata Nabi, aku tahu ada batu di Mekah yang suka menyampaikan salam kepadaku, kata Rasulullah, sebelum aku diutus. Rasulullah dengar salamnya. Apa kata Nabi? Ini setelah sekian belas tahun, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kata Nabi, inni la'arifuhun an, kata Rasulullah, sungguh aku tahu batu itu batu yang mana yang salam kepadaku, kata Nabi Muhammad. Saudara, kalau batu saja salam sama Nabi, diingat sama Nabi, Nabi gak lupa, apalagi kita umatnya yang salam dengan penuh rindu, yang salawat dengan penuh cinta kepada Nabi, maka tidak mungkin Nabi gak ingat. Maka salawat yang kita baca dari hadir majelis maulid ke majelis maulid, jangan sampai gak ada perubahan, saudara. Salawat yang kita baca, setiap dengar nama Rasulullah, makin sering salawat, makin bagus, makin sering salawat, makin luar biasa. Besok di hari kiamat, ketika miliaran orang berbondong-bondong mendekat kepada Nabi Muhammad, sholawat yang Bapak Ibu sekalian baca akan menjadi sinyal yang mengenalkan Anda kepada Rasulullah. Di tengah miliaran manusia, itu akan menjadi sinyal yang mengenalkan Anda kepada Rasulullah. Rasulullah akan tahu, ini yang dulu namanya sering disetorkan kepada aku, ini yang namanya selalu sampai kepada aku. Maka insya Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis maulid ini kecuali Rasulullah sudah kenal kepada kita, saudara. Rasulullah sudah kenal kepada kita. Nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dipandang sama Rasulullah, dikumpulkan sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Masya Allah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, terakhir sebagai penutup, saudara. Karena saya setelah ini ada acara langsung di Banjarmasin. Jam 5 kurang, jam setengah 5 saya harus sudah sampai Banjarmasin, saudara. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat, insya Allah. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan lain, insya Allah, saudara. Terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat, mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya Rabbal. Dan saya minta berkat sholawat, niatkan
Saat ini ada saudara-saudara kita di Rempang, di Kepulauan Riau, yang sedang mengalami kesulitan. Tanah leluhur mereka yang sudah ratusan tahun mereka tinggali, mereka harus digusur dari tempat tersebut atas nama investasi, saudara. Ormas-ormas Islam sudah menolak. PBNU mengeluarkan pernyataan, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan, Front Persaudaraan Islam FPI mengeluarkan pernyataan menolak daripada penggusuran tersebut. Harus jelas, harus adil, harus seridho penduduk setempat. Maka saat ini mereka di Rempang, di Kepulauan Riau, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, saudara-saudara kita sesama anak NKRI, saudara-saudara kita sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka sedang kesulitan. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat sholawat mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang ingin berniat buruk kepada mereka, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Kalau memang Allah catat mereka tidak akan mendapatkan hidayah, yang zalim-zalim mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang susah, orang-orang miskin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin بالظالمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل اللهم وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى. Terakhir sekali lagi lebih kompak semuanya. Allahumma zalimin bizalimin. Allahumma assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ashghil وأخرجنا سالمين وعلى أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى semuanya takbir, takbir,
صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. ثم إلى الوالد عبد الرحمن والعطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jamaah jangan ada yang bergerak sampai nanti acara ditutup oleh Habib Idrus. Setuju? Setuju? Al-umur bi khawatimiha. Keberkahan acara itu ada pada penutupnya. Insya saya langsung permisi karena saya harus ngejar acara berikutnya. Insya Allah kita bertemu lagi. Hari ini kita kumpul di dunia, kelak di akhirat kita kumpul bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya tahlil oleh Al Habib Syekh